A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Sadina Arum dalam acara Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Andai Curhat Kang Ustadz Kasih Nasihat. Ya baik pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang kesehatan. Dan salah satu nikmat Allah yang harus kita jaga adalah nikmat kesehatan. Betapa tingginya nikmat kesehatan ini dapat kita rasakan ketika kita telah dirundung sakit. Dan maka dari itu pemirsa, mencegah agar kita tidak sakit akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan mengobatinya. Salah satu usaha untuk mencegah supaya kita tidak gampang sakit adalah mengikuti cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tema kita sore ini adalah tentang kiat sehat ala Rasulullah. Dan saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Ustadz Abdul Karim di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ustadz hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tema tentang kesehatan nih Ustadz ya. Sudah siap menyampaikan temanya Ustadz? Silakan Ustadz sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghadat amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa mana wa masyaikhuna min salihin niyat innallaha yudkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa manfaatkan semua nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiat masih melekat di dalam tubuh kita. Itu tandanya bahwasanya nikmat demi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah amanat buat kita. Apakah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita disebutkan oleh Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan ditambahkan. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kita mengkufuri nikmat sehat tersebut dengan kita manfaatkan bahkan tidak manfaat untuk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku kata Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka dari itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, manusia yang paling patut untuk dicontoh, suri tauladan yang baik dari segi rohani maupun jasmani. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hampir tidak pernah melakukan atau merasakan yang namanya rasa sakit, melainkan sampai wafatnya beliau saja. Sakit yang pada saat beliau dikit lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada saat waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan racun yang pada saat itu ada wanita Yahudi yang mencoba untuk meracuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun penyakit tersebut hilang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tentunya sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada beberapa makanan yang pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsinya sebelum beliau memakan daripada racun tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa saja kiat sehat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, semua ibadah yang kita lakukan
tentu tidak bertolak belakang dengan kesehatan yang itu ukurannya lewat kedokteran. Lewat kedokteran. Dari mulai kita bangun malam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ketika tidur itu lebih cepat. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat isya beliau makan sedikit, kemudian beberapa melakukan daripada sholat sunnah, witir dan lain sebagainya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal waktu isya. Kemudian untuk apa? Untuk bangun daripada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sekarang nih mungkin kira-kira jam 2 malam atau alias jam 2 pagi. Rasulullah bangun untuk apa? Tahajud. Qiyamul Lail. Kita bangun malamnya lain. Kita kencing doang. Bisa tidur lagi tidur lagi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam. Kemudian sholat sunnah yang di situ adalah sholat sunnah witir, tahajud. Setelah pada saat itu, karena menurut daripada ilmu kedokteran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan oksigen yang pada saat itu oksigen kotor ditarik ke atas ke langit, kemudian dikembalikan dengan oksigen yang bersih. Jadi pada saat itu udara yang paling bagus adalah pada saat jam 2 malam. Maka dari situ kesehatan buat tubuh kita nih, metabolisme tubuh nih, ini sangat diperlukan untuk menghirup daripada oksigen yang sangat bersih tersebut. Pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam jam 2 tersebut nih untuk melakukan Qiyamul Lail. Yang fungsinya apa? Buat otak nih. Buat otak. Karena diriwayatkan pada saat bangun malam tersebut, ini ada satu di bagian ruang di dalam otak ini, ada bagian yang itu ada ruangan milimeter kurang lebih, itu tidak pernah dimasuki oleh daripada oksigen. Gimana caranya bisa masuk itu bagian di dalam otak tersebut masuk dalam oksigen, yaitu dengan sujud di waktu sebelum subuh. Nah, pada saat udara yang baik, masuklah oksigen yang baik tersebut ke dalam peredaran darah yang masuki lewat daripada otak tersebut. Pada saat bagian bokongnya lebih tinggi daripada bagian kepalanya, yaitu pada saat sujud. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang sujudnya. Nggak taunya bukan hanya baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agrabul abd bena orang yang paling dekat denganku, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada saat dia sujud. Jadi pada saat sujud ini tempat yang diijabahnya dan juga tempat yang paling baik pada saat masuknya oksigen dalam otak tersebut. Apalagi dilakukannya pada saat tahajud. Ya Allah, pada saat itu juga godaannya besar ya. Susah banget ya saat mau bangun. Kita bangun pengen sholat sama pengen balik lagi ke tempat tidur tuh kayaknya lebih besar untuk balik lagi ke tempat tidur. Tapi itulah sesuatu yang besar, sesuatu yang pahalanya besar, tentu juga godaannya pun juga besar. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa melawannya tuh. Karena nggak segampang daripada membalikan telapak tangan membalikan telapak tangan. Terus kemudian pada saat bangun malam tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kepada kita untuk siwak. As-siwak madharatun lil fam wa matradatun lisyayatin. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siwak, kayu siwak ini yang kita membersihkan daripada mulut dan sekitar daripada gigi kita ini, itu adalah membersihkan daripada mulut kita, dan juga fungsinya yang kedua adalah menghindar daripada godaan syaitan. Jadi orang-orang nih yang pakai siwak insya Allah jauh daripada syaitan, dan insya Allah mulutnya selalu bersih. Kalau misalnya dari mulutnya sudah bersih, karena ini kunci yang pertama masuknya makanan ini pertama kali bertemu ini dengan dari mulutnya. Sebelum masuk ke dalam tenggorokan sampai ke lambung, ini adalah lewat daripada mulutnya. Kalau mulutnya selalu bersih, insya Allah mengunyah makanannya pun juga insya Allah jadi normal. Tapi kalau misalnya giginya udah nggak ada, tentunya makanan yang masuk pun juga kurang maksimal dihancurkan dengan gigi tersebut. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan cara siwak. Laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ay kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak memberatkan kepada umatku, ini Rasul 1436 tahun yang lalu
pesan kepada kita dan beliau sudah gambarkan kepada kita untuk umat di akhir zaman. Apa? Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku akan memerintahkan kepada umatku setiap kali dia sholat untuk pakai siwak. Tapi ini sesuatu yang sepele tapi bakalan berat buat umatku. Makanya pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sunnah pakai siwak. Coba kalau wajib, waduh kita dosa mulu deh tiap hari. Karena setiap kali kita sholat jarang kita memakai siwak. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak memberatkan, artinya apa? Ya kalau misalnya ente merasa enteng, itu lebih bagus. Gitu. Artinya sunnah di sini. Kenapa? Nggak taunya dampak positifnya ini banyak sekali buat dari kesehatan. bersiwak itu ya Ustaz. Dari siwak. Makanya paling afdolnya bersiwak ini pada saat bangun tidur, pada saat kita ingin sholat, baik itu wajib maupun sholat sunnah, dan pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran. Ini waktu yang kita disunnahkan yang paling afdol untuk bersiwak. Selebihnya setiap kita masuk ke dalam masjid, keluar ke dalam masjid, pada saat kita mengaji maupun sesudah mengaji, baik itu kita melakukan pekerjaan ibadah apapun, diawali dengan siwak itu hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hampir punah. Hampir dilakukan sekarang hampir ya, dilakukan. jarang ya. Karena bahkan pernah terjadi suatu peperangan yang sangat dahsyat. Ini peperangan tersebut belum kunjung kemenangannya juga dari tentara kaum muslimin. Pada saat itu introspeksi nih. Dari kaum sahabat yang memimpin daripada peperangan tersebut, ini apa yang membuat kita ini terlambat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita peperangan ini baru beberapa hari dikasih kemenangan oleh Allah. Ini sudah berhari-hari belum kunjung juga datang kemenangan dari Allah. Akhirnya ingat bahwasanya sekarang sudah ada yang meninggalkan daripada kesunahan siwak. Akhirnya pada saat itu panglima daripada kaum sahabat memerintahkan kepada seluruh tentara kaum muslimin untuk memakai siwak. Pada saat hendak ingin berperang, pakailah siwak. Pada saat itu juga kaum muslimin memakai siwak di tengah berhadapan dengan kaum musyrikin. Pada saat itu juga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhasil menaklukkan kaum kafir, akhirnya mereka setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, apa yang mereka anggap, kenapa kalian merasa lemah sekarang padahal sebelum-sebelumnya kalian kuat. Aku melihat kalian mengasah gigi kalian seolah-olah kalian ingin menggigitku. Mentajamkan gigimu untuk menggigitku. Maka dari itulah kelemahan daripada tentara kita, akhirnya kalian berhasil menaklukkan kami. Inilah kesunahan yang mendapatkan daripada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya. Ya Ustaz, kita lanjutkan lagi Ustaz pembahasan kita Ustaz. Teristirahat sebentar dulu. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada tayangan langsung bersama Ustadz Jaka Suara yang sedang berada di Mekah, dan tetap di Ngobrol Bareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita, Ngobrol Bareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Dan tema kita sore ini tentang kiat sehat ala Rasulullah, dan masih bersama dengan Ustadz Abdul Karim di sini. Iya Ustadz. Ya baik pemirsa, kita sudah terhubung nih Ustadz dengan Ustadz Jaka Suara yang saat sedang ada di Mekah Ustadz. Masya Allah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa kabar Ustadz nih dengan rombongan di sana? Apa kabar?
Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dengan rombongan Samsata Tour dari Umroh Samsata di bawah Banten TV, alhamdulillah sekarang sudah berada di Kota Mekah. Dari kemarin di Madinah kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah, ziarah dan lain sebagainya. Sekarang berada di Kota Mekah nih. Semua jamaah alhamdulillah sehat walafiat. Dan keadaan Kota Mekah saat ini cuaca yang begitu panas gitu ya. Beda dengan kemarin keberangkatan jamaah Samsata pada bulan Januari dan Februari ini cuaca sangat dingin. Tetapi sekarang ini cuaca mencapai hampir 50 derajat. Ya begitu ya Ustadz ya. Iya Ustadz, di sini sudah ada Ustadz Abdul Karim juga ya Ustadz. Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Iya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ngobrol sama Kang Ustaz sampai juga ke Mekah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sana saat lancar? Iya, ternyata terputus ya Oh, Ustadz iya. ya sambungannya dari Ustadz Jaga Suara yang di Masya Mekah. Allah. Insya Allah nanti kita Jadi- sambung lagi ya Ustadz. Jadi kalau tadi bisa kita lihat sekarang perubahan Perubahan daripada cuaca ya. cuacanya itu cukup panas Cukup sekali. panas. Tadi berita dari Ustadz Jaga Jaga Suara. Suara itu sebelumnya tadi kita telepon-teleponan juga. Sekarang suhunya sudah sampai 50 derajat 50 Celcius. derajat Celcius. Iya, Masya Allah. Jadi Masya kalau Allah. sekarang kita ini 32 32, sampai 36, itu panasnya bukan main. Bagaimana di sana? Luar biasa Masya Allah, Pak. luar biasa. Saya Mungkin habis nyuci itu mungkin cuma 5 menit udah langsung kering ya. Maka, Oh gitu, subhanallah. maka dari itu mudah-mudahan nih panasnya cuaca tidak mengurangi semangat Semangat aktivitas untuk lebih beribadah ya Ustadz ya. beribadah di sana, insya Allah. Insya Allah. Supaya tetap disehatkan juga Amin, rombongan yang amin, di sana amin, ya insya Ustadz Allah. ya. Insya Allah. Iya Ustadz, kita balik lagi tentang tema tadi ya, tentang kiat-kiat Allah Rasulullah ya. Ya, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian beberapa anjuran daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aktivitas amaliyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkenaan atau bersamaan dengan kesehatan jasmani bagi tubuh kita. Di antaranya juga pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selepas daripada sholat subuh itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan meminum madu yang dicampur dengan air. Nah itu sangat berfungsi sekali untuk membersihkan kotoran yang ada di lambung kita. Nah maka dari itu dicampur dengan madu yang di situ kata Al-Qur'anul Karim fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu tersebut ada kesembuhan, obat buat manusia. Jadi sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita madu yang apabila dicampur dengan air yang ngikutin daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu lambung ini pusat daripada makanan yang tersimpan dalam perut itu, maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita ini membersihkan daripada lambung. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyaknya yang meninggal daripada golongan umatku ini karena sebab penyakit yang diderita lewat lambung. Penyakit lewat lambung. Penyakit lewat lambung karena umumnya disinilah sumber penyakit. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rajin membersihkannya dengan cara meminum air itu dicampur dengan madu. Terus kemudian di antaranya juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan beberapa cara makanan, adab kita makan. Nah, di sini adab makan di sini sebelumnya kita mencuci tangan. Tentunya dari cuci tangan tersebut ya sudah tahu semuanya adalah fungsinya membersihkan daripada semua kotoran yang ada di tangan kita. Nah, lebih afdolnya itu pakai tangan langsung. Nah, ini merupakan kesunahan yang tersendiri, bukan pakai sendok. Kenapa? Karena di dalam daripada jari jemari kita ini
khususnya yang di sebelah kanan ini banyak beberapa bakteri yang sangat menguntungkan yang fungsinya untuk mempercepat daripada pencernaan makanan. Maka dari itu disunnahkan pada saat selesai makan kita untuk menjilat jari-jari kita tersebut walaupun kelihatannya agak jorok, tetapi disinilah fungsinya ada bakteri yang sangat menguntungkan buat tubuh kita ya, Ustaz. bagi tubuh kita. Iya, Ustaz. Ternyata ada telepon masuk ya, Oke. Ustaz. Sangat telepon ya, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ya, waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Ciputat. Iya, silakan Ibu, langsung saja Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, saya Iya. kan mau pakai cadar. Saya pengen banget pakai cadar. Terus, tapi sampai sekarang belum kesampaian karena belum ada uang buat beli. Nah, itu hukumnya gimana ya? Apakah itu ujian buat saya atau apa gitu? Ya, ada lagi Ibu pertanyaannya Ibu? Udah begitu aja. Ya, Kak. Terima kasih Ibu untuk Terima kasih, Ustaz. pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ya. nih Ustaz. Pertama, Keinginan pakai cadar ya. benar. Pertama, pakai cadar itu sendiri di dalam hukum Islam alias khususnya di mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita ini sebenarnya yang mu'tamad adalah hukumnya wajib. Wajib. Bagi perempuan itu sebenarnya auratnya kalau di dalam sholat memang seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan Telapak tangan. telapak tangan. Akan tetapi di luar sholat adalah seluruh bagian tubuh walaupun itu muka dan telapak tangan. Nah, dari sini bahwasanya dalil perempuan pakai cadar itu hukumnya wajib. Akan tetapi ada daripada sebagian kaul mazhab kita Imam Syafi'i yang membolehkan alias sama auratnya perempuan itu di dalam sholat dan di luar sholat, yaitu adalah seluruh bagian anggota tubuhnya wajib ditutup kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi bagi ibu yang ingin sangat memakai daripada cadar tersebut, maka hukumnya wajib di situ. Apalagi di situ diniatin untuk menutup daripada kehormatannya dia, dan itu insya Allah Allah akan benar-benar memberikan pertolongan di dalam situ kalau didasari dengan niat yang soleh. Cuman gara-gara nggak bisa beli cadarnya doang, insya Allah dah mungkin pakai serbet dulu kali mungkin ditutupnya. Alias maksudnya di sini adalah nggak ada halangan yang itu untuk membela daripada kehormatan kita. Menutup aurat itu hukumnya wajib, apalagi kita menutup auratnya sambil mendalami daripada ilmu agama yang didasari dengan iman, yang didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Perempuan diwajibkan pakai cadar, perempuan diwajibkan menutup aurat bukan karena ingin ditindaskan, melainkan ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan ibu selagi emang belum mampu, mudah-mudahan Allah akan berikan pertolongan supaya ibu bisa dapat memakai cadar dengan sebaik-baiknya. Tentunya dibarengi dengan adab. Tentunya sudah tidak bisa lagi yang namanya berkomunikasi dengan lawan jenis kecuali itu yang benar-benar diperlukan. Nggak boleh lagi bersuara atau berbicara dengan lawan jenis yang itu menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada batas-batasan yang wajib dijaga selain menutup aurat. Sangat aurat begitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz, ada penelpon masuk lagi Ustaz, kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dan Ibu siapa di mana? Ya, di Jakarta. Iya Ibu, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kalau orang sudah meninggal itu nanti di akhirat kan kalau di dunia dosa kita banyak, terus ada yang sudah diampuni sama Allah. Iya. Di akhirat Ibu mohon maaf Ibu, setelah diulangi Ibu pertanyaannya. diperlihatkan catatannya amal kita dari malaikat itu. Iya, mohon maaf Ibu, bisa tolong diulangi pertanyaannya. Yang kedua satu lagi, Mbak. Iya, pertanyaan yang pertama Ibu. Kalau kita
Iya Bu, pertanyaan yang pertama bisa tolong Ya kalau diulangi. kita misalnya udah ditinggalin suami, terus dia sudah cerai talak 3 sama istri tuanya, tapi saya dengar sendiri saya bilangin nekat gitu, kata dia nggak apa-apa, tapi dia masih terus satu rumah satu ranjang sudah setahun lebih, dia masih serumah sekamar gitu. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Dia benar-benar mengucapin talak 3 di depan saya Pak Ustadz. Oke. Pertanyaan yang pertama Ibu bisa diulangin? Iya. Iya Ibu. Ternyata sudah terputus ya Ustadz ya. Pertanyaan pertama kita tidak terlalu jelas mendengarnya Ustadz ya. Kita jawab Pertanyaan yang kedua tadi kita langsung lewatin aja dah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Orang yang sudah mentalak istrinya itu dia sudah dihukumi seperti orang yang bukan mahramnya, alias di sini orang yang sudah tidak ada ikatan lagi, sudah tidak halal lagi untuk berkhalwat. Apalagi di situ dia sampai serumah bareng. Apalagi satu ranjang bareng. Itu hukumnya haram tentunya. Nah, kalau misalnya tolak 1 atau sampai tolak 2 yang sudah selesai dari masa iddahnya itu tidak bisa bertemu lagi, alias di situ tidak bisa tidur lagi atau satu rumah lagi, apalagi yang sudah talak 3. Maka hukumnya haram dan tidak bisa balik lagi kepada dia, melainkan ini perempuan sudah menikah lagi, udah selesai dari iddahnya ini, kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian sudah ditalak dan sudah selesai daripada iddahnya, baru bisa lagi untuk menyambung dengan nikah yang baru tentunya. Nah, tapi kalau misalnya habis talak 3 kemudian serumah lagi, ya hukumnya haram. Nah, nggak bisa untuk bertemu lagi. Maka dari itu jangan sampai hal tersebut terjadi nih. Makanya dari mulai pertemuan aja namanya untuk ketemu aja itu tidak boleh lagi. Karena takut tentunya beda teh orang yang nggak pernah bertemu sama orang yang sudah pernah satu rumah kemudian pisah ketemu lagi. Ini syaitan masuk di situ. Godaannya lebih banyak godaannya dimulai diperlihatkan, diingatkan lagi masa-masa kenangan yang dulu, seolah-olah udah halal. Jadi hukum Islam jadi diremehkan pada saat itu, jadi pudar imannya. Maka dari itu jangan sampai dia bertemu, apalagi sampai satu rumah, apalagi sampai satu ranjang. Naudzubillah min dzalik. Jadi hukumnya haram. Hukumnya haram gitu ya Ustaz ya. Iya, baik Ibu Ida. Untuk pertanyaan pertama sayang sekali tadi. Sayang sekali Ibu Ida. Terputus. Kita jawab pertanyaan yang kedua tadi ya Ustaz ya. Iya Ustaz, tadi sebentar dulu nih Ustaz. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sana Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya baik pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Sana Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya pemirsa, dan tema kita sore ini tentang kiat sehat ala Rasulullah. Dan untuk pemirsa yang ingin curhat langsung dengan Ustadz, bisa langsung telepon di 0216300303. Ya baik Ustadz Abdul Karim, kita sudah terhubung lagi dengan Sajaga Suara yang sedang ada di Mekah nih. Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Sajaga Suara yang ada di Mekah. Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Jaga Suara bisa tolong diceritakan Ustadz gimana kemarin selama beribadah di sana, dan sekarang posisi Ustadz sedang ada di mana? Baik, buat seluruh pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita rombongan umat dari Samsata di bawah Banten TV telah melaksanakan beberapa kegiatan di Madinah selama 4 hari. Alhamdulillah sudah berziarah ke makam Rasulullah, lakukan ibadah sholat yaitu di Masjid Nabawi, kemudian juga melakukan berdoa di Raudhah
Ustaz. Juga lebih baik itu kita ziarah di luar-luar daripada lokasi Masjid Nabawi. Seperti di Jabal Uhud dan lain sebagainya. Ya. Syukur alhamdulillah semua jamaah kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan ibadah. Ya, begitu ya. Nah, sekarang saya sudah berada di kota Mekah. Yang saya ceritakan tadi bahwa sekarang suhu di sana itu kurang lebih kalau sehari sekarang sekitar 50 derajat Celcius begitu panasnya. Iya. Tetapi alhamdulillah Iya, Ustaz. berkat dari perencanaan yang baik dari Samsat Travel, hotel tempat tinggal kita pun tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram dan juga semua jamaah terlayani dengan baik. Inilah yang diharapkan dari perjalanan umroh kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekarang rencana ada kegiatan apa lagi nih Ustaz? Baik, Ustadz, rencana kegiatan sekarang ini sudah selesai. Kami sudah melakukan tawaf perpisahan, yang mana nanti sekitar tanggal 1 jam 4 pagi waktu daripada Jeddah atau sama dengan jam 9 siang kurang lebih waktu Indonesia, maka kami akan bertolak ke Jakarta dengan seluruh jamaah. Jadi malam hari ini kita akan berangkat ke Jeddah dari Makkah, yang mana suasananya memang panas juga, tetapi inilah keadaan kota Mekah dan Madinah. Dingin sekali, tetapi ketika panas sekali, tetapi tidak menyurutkan semangat para jemaah di sini semuanya. Mereka sangat antusias. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Juga saya laporkan Ustaz, Ya. Iya, Ustaz. di saat ini perjalanan umroh baik Madinah maupun kota Mekah sampai hari semakin sepi, Masya Allah. Masya Allah. Semakin banyak Ustaz ya. Muslimah dari berbagai bangsa datang kemari sehingga memang bisa memberikan para jamaah. Feedback kita adalah kepada semua umat muslim wal muslimah, jangan menunggu nanti ketika kita ingin hari ini perjalanan hari tahun semakin sepi, malah makin banyak sekali Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Ustaz Luar ya biasa. ternyata. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Ya, baik Ustaz. Pokoknya saya doakan untuk para pemirsa ngobrol sama Kang Ustaz, khususnya yaitu untuk Kanan TV temuan Iya, Ustaz. timbang ini insya Allah acara semacam ini. Ya. Ustaz, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Iya, Ustaz. Ustaz Mudah-mudahan antum dan para jamaah Rombongan. selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kembali Dibawa ke tanah air ya, Ustaz, dan ya. membawa umrah yang makbulah insyaallah, umrah Amin, yang ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang nonton acara ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Untuk taala berkunjung ke sana ya, melaksanakan Ustaz, ibadah ya. umrah maupun haji Amin ya insyaallah. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Ustaz Jaga Suara atas waktunya Ustaz. Semoga Ustaz dan rombongan sehat sampai kembali ke tanah air nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah tersambung. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi tadi jamaah dari berbagai Berbagai. penjuru dunia ini semakin bertambah. Semakin bertambah ya Ustaz ya. Karena pertama ya memang di sana lagi sedang ada perluasan di sekitar Masjid Masjidil Nabawi. Haram. Terus kemudian juga ada apa namanya tentunya kalau ada perluasan itu ada bangunan-bangunan yang di situ yang tidak bisa dijamah alias tidak bisa dipakai untuk sholat lagi. Sholat lagi. Jadi semakin sempit sekarang kondisi Masjidil Haram dan juga semakin banyak juga banyak bertambah orang yang juga berkunjung ke sana orang ya. yang ingin melaksanakan ibadah umroh di sana. Wah, jadi bisa dibayangin beberapa daripada video yang kiriman dari Ustadz itu kita lihat melaksanakan tawaf dan sa'i itu seperti di hari-hari ibadah haji. Ibadah haji. Jadi sangat penuh padat sekali. Maka dari itu ya mudah-mudahan kita semuanya
yang menonton acara ini juga mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke sana ya, Ustaz. berziarah ke makam Makam Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam, kemudian sholat di Raudhah, Betul. kemudian bisa berziarah ke makam Berziarah ke para makam sahabat sahabat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melanjutkan dengan melaksanakan ibadah umrah yang mudah-mudahan kita semuanya bisa sempurna rukun daripada Islam kita dengan melaksanakan umrah disusul dengan haji insya Allah. Tentunya dengan Samsata Travel. Ya, salat travel Amin, ya ya, Rabbal insya Allah Alamin. ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz, kita balik lagi temanya tadi ya, Iya. Ustaz, tentang kiat ala Rasulullah ya, Ya, Ustaz ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita makan langsung dengan tangan. Ke tangan. Ha-ha. Ternyata ada telepon masuk, Oh, Ustaz. iya. Tahan dulu, Ustaz. Kita lanjutkan lagi bahasan kita. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mama Nisa di Tangerang. Iya, Ibu, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, Ya Ibu. saya pengen nanya. Saya kan sudah 7 bulan pisah sama suami saya. Hmm. Tapi memang dia tidak pernah mengatakan cerai atau apa. Cuman dia pernah ngomong menyampaikan temennya. Ini kalau memang dia mau pulang, pulang aja ke rumah orang tuanya gitu. Hmm. Terus setelah 7 bulan itu, dia menelpon, dia ingin nyambung lagi, rujuk lagi, gitu, Pak Ustadz. Hmm. Terus waktu saya juga datang ke rumah orang tuanya juga ngomong yang sama seperti yang diucapkan suami saya itu tadi. Kalau dia mau pulang, kalau kamu mau pulang, pulang aja ke rumah orang tua kamu. Gitu. Hmm. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya, Ibu pada saat itu sempat mengiyakan atau tidak? Alias ya saya mau. Enggak Pak Ustadz. Sampai kapanpun saya emang nggak mau ada perceraian. Nggak mau ada perceraian. Hmm. Iya, Ibu ada lagi Ibu pertanyaannya, Ibu? Itu aja Pak Ustadz. Iya, kita terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama di sini ada kalimat syarat. Ada seperti kalau misalnya dia mau pulang, ya silahkan Silakan pulang. Berarti di sini ada seolah-olah ada istifham, ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya jika dia ingin kembali ke rumah orang tuanya, maka silahkan. Nah di sini belum sampai kepada dia. Nah ini yang pertanyaan pertama, belum sampai kepada si jawaban daripada si perempuan tersebut. Ya saya ingin atau ya saya ingin kembali atau mau diceraikan dengan makna tersebut. Nah berarti kalau sudah diiyakan itu tandanya sudah jadi cerai. Terus kemudian yang kedua, ini kalimat tersebut kalau misalnya ini karena ini termasuk daripada kalimat kinayah. Apa itu kinayah? Yaitu adalah kalimat yang secara tidak langsung maknanya adalah cerai. Jadi harus dibarengin dengan niat. Kalau misalnya pada saat suami berbicara seperti itu walaupun lewat orang lain, walaupun lewat orang tuanya nih suami, niatnya adalah bukan dengan niat cerai tetapi hanya sebagai pulang ke rumah biasa. Nah, maka itu tidak jatuh cerai. Tapi kalau dibarengin dengan niat cerai maka jatuhlah kalimat cerai. Kalau misalnya itu pun jadi beneran itu adalah kalimat cerai, pada saat itu sampai 7 bulan yang ini itu tandanya sudah lewat daripada masa iddah, yang tentunya kalau misalnya baru cerai satu kemudian sudah lewat daripada masa iddah, itu tandanya bisa balik lagi dengan syarat nikah yang baru dan mahar yang baru. Jadi kalau misalnya ibu mau balik, lebih aman adalah dengan cara nikah yang baru lagi. Itu begitu seperti ya itu. Ustadz ya. Iya, Mama Nisa tadi jawaban Ustadz Abdul Karim, semoga sudah jelas dengan jawabannya ya. Ya baik Ustadz, tadi sudah kita bahas tentang Rasulullah menggunakan tangan kanan ya untuk makan. Tangan kanan. Kemudian disunnahkan di sini seperti diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau ingin makan, beliau memakan sedikit, nyobain daripada garam dulu dari ujung daripada lidahnya. Kemudian setelah makan pun juga disunnahkan untuk selain membersihkan, dicicipin lagi itu namanya garam. Katanya ada beberapa manfaat untuk membantu proses pencernaan daripada makanan itu sendiri di dalam lambung. Di dalam lambung gitu ya Ustadz ya. Iya, ada penelpon masuk lagi nih Ustadz. Kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan ibu siapa di mana? Hamba Allah di Tangerang. Ya, ibu silakan ibu pertanyaannya ibu. Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik ibu.
kalau makan daging ular itu haram apa halal? Iya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Eh, udah itu aja. Iya, Ustadz, Iya. terima kasih Ibu pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Iya, Ustadz, Iya. makan daging ular haram atau Makan halal? daging ular itu hukumnya haram. Karena ular itu termasuk hewan yang bertaring. Benar. Setiap hewan yang bertaring dan mempunyai kuku yang tajam, yang itu bisa untuk memangsa daripada mangsanya, Maksudnya? itu hukumnya haram untuk Hukumnya dikonsumsi. Baik itu dagingnya, apalagi darahnya yang itu adalah hukumnya haram, najis. Nah itu hukumnya haram. Jadi makan daging ular itu haram, apapun alasannya, walaupun untuk Untuk penyembuhan penyakit penyembuhan. misalnya, Ustadz. Soalnya gini, di dalam mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan Iya. oleh Allah Subhanahu wa Benar. taala, ini harus nyari daripada ikhtiar yang halal daripada Iya. itu. Kalau udah mendesak, nggak ada lagi obat. Nggak ada obat. Pada hakikatnya sebenarnya kita belum sampai di situ, kita udah masuk di ikhtiar Gitu yang ya, diharamkan. haramkan. Dan menurut kaidah di dalam ulama-ulama fikih, tidak ada yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala terdapat kesembuhan. Oh, semua. Itu pun hanya kesembuhan, kalau terjadi kesembuhan hanya kesembuhan yang sementara. Iya. Jadi banyak nih Teh, Mm-mm. orang menyangka misalnya nih cacing, Cacing tanah ya. Cacing tanah. Cacing tanah itu katanya fungsinya bisa buat Buat penyakit tipes. penyakit tipes. Pada hakikatnya sebenarnya kalau kita ngikutin kaidah, dan ini insya Allah lebih mujarab dan benar kata ulama, setiap kullu mastakhbahtadul Arab, setiap sesuatu yang menjijikan bagi bangsawan orang Arab, Iya. itu adalah hukumnya haram untuk dikonsumsi. Haram dikonsumsi. Jadi seperti cacing itu kan, itu hewan yang jijik. Iya. Nah, itu hewan yang orang tuh kalau bangsawan untuk makan seperti itu tidak akan mau. Iya. Maka dari itu tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat penyembuhan di dalamnya. Kalau menyangka sekarang manusia di situ ada penyembuhan, paling penyembuhan sementara. Penyembuhan sebentar. Makanya itu di sini nih kita main yakin. Main yakin. Kita kadang-kadang sama syariat setengah yakin, tapi kalau mau dokter Percaya 100%. percaya 100%. Nah, ini nih dia. Oh, gitu. Kalau sama Nabi kayaknya setengah-setengah percayanya. Yang tadi kayak qiyamul lail itu bisa menyehatkan badan, yang olahraga dengan cara tahajud, dengan cara siam, berpuasa Senin Kamis, sunnah Abi Dawud, itu menyehatkan badan seolah-olah setengah percaya. Tapi kalau kata dokter, baru percaya. Minum obat ini percaya. Nah, ini dia nih, patut dipertanyakan keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya langsung keimanan ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Iya. Ya, tadi istirahat sebentar dulu nih, saat melanjutkan pembahasan kita. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Kembali lagi di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, dan untuk pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, baik sesuai tema pada sore hari tentang kiat sehat ala Rasulullah atau di luar tema, bisa langsung telepon di 0216307303. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Abdul Karim di sini. Ya, baik Ustadz, ada pertanyaan lewat SMS nih Ustadz. Ya, dari hamba Allah di Bogor. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau anak berzina tapi orang tua sama sekali tidak tahu? Apakah orang tuanya juga ikutan berdosa atau tidak? Dan jika anak menikah ketika sedang hamil, apakah ketika anaknya sudah lahir harus menikah lagi atau tidak Ustadz? Iya. Pertama, tentunya setiap ada yang melangkah atau sesuatu yang mendekati daripada zina. Itu hukumnya kita pada saat itu tahu untuk merubahnya, untuk melarangnya. Jadi sebenarnya yang dilarang itu dari mulai dekat daripada zinanya itu udah dilarang. Apalagi kalau sudah sampai terjadi zina.
Hah? Maka dari itu bagi orang tuanya ini kalau misalnya dari mulai langkah deket daripada zina tersebut, dari mulai itu anak keluar tanpa ada mahramnya, didiemin, tuh anak misalnya sampai bisa berjalan gandengan tangan sampai seolah-olah seperti suami istri, itu didiamkan, terus sampai beneran ibu itu nggak tahu, yang hasil daripada itu dia berzina, maka tentunya ibunya juga ikutan dosa. Karena dari mulai langkah-langkah menuju zinanya ini udah nggak diharamin, udah nggak dilarang. Nah makanya sampai terjadi zina itu pun nggak ada nggak bisa menjadi alasan kalau ibu ini nggak dapat daripada dosanya, melainkan dapat juga. Karena kenapa? Karena dari awalnya dia udah nggak larang tuh. Udah tahu soalnya dari awalnya Ustaz ya. Maka dari itu, naudzubillah min dzalik, dan dijauhkan daripada hal tersebut insya Allah. Nah terus kemudian yang kedua tentang anaknya tersebut menikah sesudah misalnya tuh anak beneran terjadi yang namanya hamil di luar nikah, kemudian langsung dinikahkan sampai anak itu kemudian lahir kembali, apakah harus menikah lagi? Harus menikah lagi? Nggak wajib lagi udah. Pertama, ini air yang masuk ke dalam rahimnya nih perempuan yang sebelumnya didasari tanpa ada ikatan yang disah dalam syariat alias akdun nikah, ini hukumnya sudah tidak terhormat air tersebut. Makna tidak terhormat itu alias mau dinikahkan dengan yang emang itu yang narok daripada air tersebut maupun kepada orang yang lain. Tetap hukumnya sama ya? Tetap hukumnya sama. Saking tidak dihormatinya air tersebut, saking benar-benar dimurkai oleh Allah pelaku daripada orang yang berzina tersebut, maka sampai bapaknya pun atau bukan bapaknya yang menikah ini perempuan, ini boleh-boleh aja. Boleh. Saking seperti itunya. Terus apakah boleh diulangin lagi? Nggak pakai perlu lagi diulangi. Pertama, pernikahannya ini udah sah dari mulai sebelum dia nih anak lahir. Dari awal. Maka dari itu, jadi gimana? Wajib diulangin nggak? Nggak wajib. Nggak wajib diulangin. Nggak wajib diulangin. Iya, dan tentunya ini sesuatu yang dulunya ini benar-benar langka, bahkan jarang kita mendengar hal tersebut, sekarang seperti sudah biasa. Sudah biasa ya. Saking merosotnya keimanan kita ini, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak begini yang udah mendekati dari zina, buru-buru deh dilarang. Buru-buru dilarang gitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz, ada telepon masuk nih, Ustaz. Kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Ibu siapa di mana? Pak Allah. Iya, baik Ibu, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Pak Ustaz, saya mau tanya ya. Ya Ibu. Suami Ternyata terputus Ustaz ya pertanyaannya. Semoga bisa nyambung lagi ya Ustaz nanti ya. Saya ingin kembali kepada tadi tema kita tadi yang masalah zina ini, pertanyaan ini. Nah, apalagi sekarang zaman yang kita ini banyak berkiblat kepada dunia barat. Oh, banyak di dunia artis itu yang nikah setelah dia hamil di luar nikah itu sepertinya sudah biasa. Sudah yang tidak tabu lagi. Maka dari itu karena kiblatnya mereka ke situ, jadi seolah-olah pernikahan yang di luar nikah, yang hamil di luar nikah itu seolah-olah seperti biasa. Oh, jadi ngikutin artisnya, ngikutin idolanya. Orang ini udah biasa kok. Jadi banyak yang di dalam pernikahannya itu, dalam pelaminan itu dia udah dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Azul min zalik ya Ustaz ya. Iya, ada penelpon masuk lagi di saat kita angkat penelponnya. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Dan Ibu siapa di mana? Pak Allah di Bojonggede. Iya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu, langsung saja Ibu. Ini saya mau nanya, kalau sholat suka ada lupa bacaannya, Pak Ustaz, itu hukumnya gimana? Yang di bagian mana Bu yang lupa? Iya, ternyata sudah terputus teleponnya Ustaz ya. Soalnya dijawab. Jadi gini Teh, kalau misalnya masih di bagian yang di situ bukan rukun qauli, rukun perkataan, maka hukumnya sah-sah saja sholatnya. Misalnya pada saat dia ruku, tidal, dia lupa bacaannya misalnya. Akhirnya dia cuma baca yang sedia sampai hafalnya saja. Nah ini hukumnya tidak hukumnya sholatnya tetap sah-sah aja. Cuman kalau misalnya di rukun yang itu seperti surat Al-Fatihah, seperti itu tahiyat sampai kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah ini baru hukumnya bisa batal, bisa batal sholatnya. Maka dari itu kalau misalnya masih di bacaan-bacaan yang sunnah, itu tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya ya Nah, Ustaz ya. tentunya begitu. tetap disunnahkan lagi bagi ibu untuk menggali lagi, untuk menghafal lagi daripada bacaan-bacaan Bacaan tersebut. sholat begitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lewat SMS lagi nih Baik. Ustaz. Iya. Dari hamba Allah nih Ustaz. Iya. Ustaz, apakah dalam Islam wanita itu wajib menikah? Ya, pertama hukum nikah bagi laki-laki maupun perempuan itu hukumnya pertamanya nih, itu merupakan hukumnya mubah. Sama seperti kita makan, sama seperti kita minum. Hukumnya mubah. Ente mau makan boleh, nggak makan juga boleh. Ente mau nikah boleh, cuman nggak makan juga boleh. Naik tuh hukumnya, derajatnya naik tuh. Derajat hukumnya jadi naik. Bisa menjadi hukumnya sunnah apabila di sini ada dua. Ada yatuk, ada sesuatu yang membuat dia ini hasrat, yang dia ini sangat butuh akan nikah, terus kemudian yang dia situ mampu untuk membiayai daripada istrinya, mampu daripada biaya nikahnya, dari mulai akad nikahnya yang itu buat mahar dan lain sebagainya. Nah disinilah terjadi yang namanya hukumnya sunnah. Salah satu di antara kedua ini ada, maka hukumnya jadi sunnah. Tetapi kalau dari dua ini memang sudah ada, hasratnya sudah tidak bisa dibendung lagi kecuali dengan jalan yang nikah. Kalau misalnya diteruskan tanpa ada ikatan pernikahan, bisa terjadi yang namanya zina. Terus kemudian kemampuan dia ada, baik itu dari mulai materi untuk biaya nikah, yaitu untuk mahar, terus kemudian sukna, yaitu tempat tinggal, pakaian untuk istri yang akan dikasih, ya, itu merupakan kewajiban dia, nafkah yang setiap harinya untuk diberikan kepada istri, dia ada semua biaya itu semuanya, maka hukumnya derajatnya menjadi naik, menjadi wajib hukumnya. Jadi wajib. Maka dari itu kembali lagi ke dasarnya, perempuan ini tentunya biaya itu diwajibkan hanya bagi orang laki-laki. Cuman bagi perempuan ini, apakah ada hasrat untuk menikah? Kalau misalnya belum ada hasrat, masih hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya terbesit di hatinya, ada hasrat, dia pengen sekali keturunan, dan dia nggak mau berhenti di sini aja. Dia pengen ada orang, anak-anak soleh yang mendoakan kepada dia. Tentunya anaknya dia sendiri, ya tentunya harus dengan jalan nikah. Yang itu hukumnya naik menjadi hukumnya sunnah. Sunnah, begitu ya Ustaz ya. Tergantung si perempuan ini ya, sudah memiliki keinginan atau belum ya Ustaz ya. Iya, ada penelpon masuk lagi Ustaz, kita angkat penelponnya. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan ibu siapa di mana? Dengan Lili dari Bekasi. Iya, silakan ibu pertanyaannya ibu. Pak Ustadz, ya, kan Ibu. ini semalam kan adik ipar saya kesurupan. Nah terus pertanyaan sayanya seperti ini, anak saya kan sekarang panas, jadi ciri-ciri gitu, dia panas biasa sama kesurupan tuh gimana, terus dasarnya gimana, saya sebagai awalnya harus gimana, apa harus baca apa dia yang dipegang gitu Pak Ustadz. Iya, ada lagi ibu pertanyaannya? Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ciri-ciri Saya udah kayak pemburu hantu ini. Kayak cara yang hantu kamu gitu udah ya berubah Ustaz ya? sekarang aja jadi pemburu hantu. Pokoknya ala kulihal inilah nasibnya Ustadz. Pakai sorban, memburu hantu juga pakai sorban. Besok Ustadz ceramahnya pakai helm aja dan biar tutup mata Ustadz ya. Ala kulihal, pokoknya begini Bu. Anak ibu panas nggak ada sangkut pautnya sama jin. Sama kesurupan itu. Intinya sekarang ibu harus juga punya pegangan. Ikhtiar ke dokter, ikhtiar ibu minum obat buat si anak ini, minumin obat tuh anak. Terus kemudian juga isti'adah itu perlu juga. Benteng, ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan jin ini itu perlu juga. Dari mulai baca kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali di waktu sore dan di waktu petang. Ini salah satu bentuk isti'adah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin tersebut. Terus kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu 3 kali di waktu sore dan 3 kali di waktu pagi. Itu juga salah satu bentuk perlindungan, hisnul hasin, penjagaan benteng buat dari segala macam gangguan jin maupun syaitan, dan insya Allah diselamatkan juga dari mara bahaya. Mara bahaya. Ini jadi benteng itu perlu juga umat Islam nih.
perlu gitu, biar nggak diganggu sama betul. jin ya Ustaz ya. Ya baik Ibu Lili dikasih tadi jawaban dari Ustaz Abdul Karim, semoga sudah jelas ya Ibu dengan jawabannya. Ya baik Ustaz, kita istirahat sebentar Baik. dulu nih Ustaz. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat.